Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang di Pandemic Salam. Talks episode ke-26. Kita rekaman tanggal 27 September. Rada siang di sini bersama Mutiara dan Firsa dan dua bintang tamu asik. Mas Pandu Riono, Deh. juru bawa kita, Yeay. dan Monica Sari Devi. Monica, siapa? Monica. Ya, betul. Monica Sari Devi. Oke, Bener. iya ya Monica Sari Devi. Ya, oke. Nanti kita bakal kasih Monica ini ya waktu buat mengenalkan dirinya. Kenapa dia dipanggil dan ngapain sih dia? Terus Hmm. Mas Panduriono kita kayaknya udah pada kenal ya, Insya Allah ya. Belum. Ya, Yang Mas dikenal Mas Jubah. Mas Juba, oke Oh, itu. Nama Masih coba. nama lainnya adalah Mas Panduriono, nama aslinya ya. Terus Firsa sama Muti apa kabar? Baik semuanya? Baik. Jakarta aman ya? Katanya kalau di aman. rumah aman. Oh, iya. Di Nggak rumah tahu di aman. luar gimana. Kerja kelihatannya nambah ini nama berat tuh. Apanya? Oh iya, tambah gendut. Iya, tambah kilogramnya ya. Iya, iya, iya. Ya, gitulah tantangan-tantangan di Tantangan. ini ya, masa-masa ini ya. Mesti lari Mas, kayak saya gitu. Asik. Tadi, Asik. tadi lari, Mas tadi Pandu lari. nih fit terus loh Mas Pandu tuh kelihatannya. Iya, Sering ke energinya kamera nggak kan habis-habis kelihatan. ya. Ah, Apalagi kita lihat di media, di ini bahwa di sosial media, di media-media mainstream, Mas Panduriono tuh ini ya. Wow, Pas mantap, ya. berani sekali. Ya. Karena unik aja, orang yang berani sekali itu rada-rada jarang. Jadi Ya, hanya orang gila terekspos aja. Iya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin soal apa namanya, isu yang diangkat oleh Pak Menteri Kesehatan kita. Berarti kita semua gila ya ini. Ya, udah, lanjut. Ya, oke, Pak Terawan itu berapa minggu lalu yang ngomong bahwa ada 3.500 dokter cadangan yang bisa dikerahkan untuk menangani COVID. Jadi jangan khawatir, don't worry, be happy bahwa Indonesia ini masih terkendali gitu. Karena ada 3.500 dokter cadangan. Itu apa namanya? Menimbulkan percikan api di kalangan kita bahwa dokter-dokter kita langsung nengok kanan kiri. Siapa cadangannya gitu. Kalau bisa diganti sekarang gitu cadangannya kayak pemain. Udah pada capek soalnya. Terus yang merasa ditunjuk jadi cadangan adalah dokter magang. Itu sama dengan dokter internship katanya. Isunya begitu. Soalnya ini Pak Terawan ngomongnya juga kurang jelas ya. Dokter cadangan itu siapa gitu. Terus makanya kita ngundang yang namanya ini dokter ini tumbukan tumbal ya, apa ya? Apa ya nyebutnya ya? Yang ditunjuk, yang dituduh sebagai Yang dokter cadangan. sempat merasakan menjadi dokter cadangan. Oke, Monica, silakan. Kamu itu siapa sih? Apa sih Oke. karirnya? Oke, jadi perkenalkan semua, nama saya Monica Sari Devi, bisa dipanggil Monik aja. Saya adalah peserta internship Angkatan 3 tahun 2019 yang baru aja selesai internship dan merasakan rasanya jadi dokter cadangan dalam tanda kutip ya, karena kan belum ditunjuk tuh kemarin. Iya. Sempat merasakan menjadi dokter internship di salah satu rumah sakit darurat COVID juga, di salah satu zona merahnya Indonesia, yang baru selesai internship di Agustus 2020 kemarin. Kayak gitu sih Mas singkatnya. Jadi dokter internship ini sebenarnya aku sendiri masih asing ya, Oke. soalnya aku nggak ngalamin. Itu baru kan konsep ini. Dokter internship kalau saya nggak salah sudah ada dari angkatan 2007. Saya angkatan 2013, berarti Oh udah iya, udah 6 ada. tahun yang lalu ya. Jadi dokter internship itu 81. ya Mas, ampun Mas, coba angkatan. Oke. Jadi 81 dari gila. tahun 2012 berapa ya? 2013-an lah udah ada dokter internship. Jadi dokter internship ini adalah program wajib magang di mana dokter-dokter yang baru lulus wajib magang 1 tahun di bawah Kemenkes. Kemudian nanti baru bisa ibaratnya praktek sendiri
Nah, jadi itu salah satu syarat kalau kita mau bikin praktek sendiri atau Bisa praktek. kerja, Ya, bisa lisensi ya. praktek, bisa kerja. Lisensi Lisensinya 1 menggunakan tahun itu. profesi itu adalah tiketnya itu harus ngelewatin Harus program ngelewatin internship. Jadi internship. kalau sekarang anak mau jadi dokter sejak 2013 ya itu harus FK dulu 6 tahun, 5 tahun ya? Betul. 5 tahun. 6 tahun. FK, kok jadi lupa? Iya, kuliah 4 tahun, 2 tahun Kuliah 4 tahun, 2 koas. tahun koas. Terus abis itu ujian nasional. Ujian nasional, UKM PPD namanya. Terus abis itu disumpah dokter. Sumpah dokter, ya. Baru internship. Gimana Gimana Muti sama Firsa paham nggak? Paham. Gini. Saya cerita ya. Ya, boleh. Itu ketika Undang-Undang Pendidikan Dokter. Saya ini mantan Ketua Kolegium Dokter Indonesia loh. Wih. Jadi yang ngatur-ngatur internship dulu tuh namanya UGDI, Ujian Kompetensi Dokter. Iya. Oh, Mas Pandu. Orangnya Mas Pandu tuh. Oh. Banyak orang yang nggak tahu. Saya kan nggak pernah cerita-cerita. Oh, iya. Gitu. Jadi tahu-tahu muncul aja. Heboh di mana-mana. Jadi sekitar tahun berapa gitu, itu ada namanya uji kompetensi. Ya, jadi waktu itu namanya uji kompetensi dokter. Ketika ada undang-undang praktek kedokteran, nah itu mulai itu. Jadi harus ada ujian nasional lah. Semua dibuka fakultas kedokteran gitu. Si Monik tuh lulusan mana Monik? Fakultas UB Dokter Brawijaya, dokter. Mas. Oh, Brawijaya. Mas, lupa. Iya. Teman saya di satu namanya Respati. Dia ortoped. Oh iya, Prof. Respati. Enggak pakai Prof sama saya. Dia manggilnya, kalau saya nyembah dia. Pati gitu. Jadi kan Respati. Jadi dulu tuh satu grup tuh, Pandu Riono, Respati. Gitu. Oh iya. Satu geng. Saya ujian orto dengan beliau. Iya, lulus kan ya baik kan suaranya. Iya, baik banget. Dan sebagainya, wah bagus sekali. Jadi gini, kemudian ada ujian nasional, namanya Uji Kompetensi Dokter Indonesia. Itu yang bikin heboh tuh, karena banyak yang nggak lulus, banyak yang kita sebut sebagai retaker, ya kan? Karena banyak sekali sekolah-sekolah kedokteran itu bermunculan. Ya kan, kadang-kadang nggak ngerti kualitasnya gimana ya. Itu tiba-tiba ada fakultas kedokteran setiap tadinya sekolah UIN gitu kan. UIN, IAIN gitu kan. Universitas Islam tuh tiba-tiba juga punya ini fakultas kedokteran. Waduh, pokoknya ada mantan-mantan pejabat atau apa bikin fakultas kedokteran. Wah, kacau deh. Nah, ini kan harus ada standarisasi. Standarisasi adalah uji kompetensi dokter. Waktu begitu ada ada undang-undang praktek kedokteran, nggak zaman saya seperti zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu tuh selama koas tuh benar-benar seperti internship. Kita benar-benar seperti dokter, megang pasien dan sebagainya. Dulu saya sama Respati itu hobinya ngebedah tuh. Cuman saya males ngebedah, kasihan dipotong-potong orang kan. Kemudian dipotong, dibuka, dijahit lagi Kak. terus. Itu hampir saya jadi ahli bedah, tapi kemudian saya pikir saya lebih bermanfaat jadi ahli public health aja. Dan itu menjadi dasar. Kemudian waktu tahun berapa, 2000 berapa, kemudian karena ada silang sengketa di antara UGDI yang ngurus uji kompetensi dokter tuh Pak Tri Hanggono. Pak Tri Hanggono itu pernah jadi dekannya FK Unpad, pernah jadi rektor juga. Dan itu kemudian ada pertentangan, itu kan harus membayar, ada yang sampai ujian sampai 10 kali nggak lulus ujian kompetensinya, uji kompetensi dokter Indonesia. Dan kemudian kita berusaha, gitu kan, saya diminta memimpin Kolegium Dokter Indonesia untuk ngurusi retaker itu. Ya kan, wah itu seru sendiri itu lain cerita tuh nanti, ya kan. Jadi kalau udah lulus ujian kompetensi gitu kan,
baru mendaftar KKI untuk mendapat izin sementara. Iya, Izin STR. sementara kemudian surat tanda registrasi ya, izin sementara untuk melakukan tadi internship. Internship. Internship itu yang ngurus tuh yang di Hang Jebat itu, ya kan? Dan yang mengurus ke seluruh dunia, seluruh Indonesia tuh, bukan dunia ya, seluruh Indonesia gitu. Jadi setiap lulusan dokter manapun seharusnya ikut ujian internship untuk mendapat pengalaman bagaimana menanganinya. Nah itu saya nggak ngatur, roda itu urusannya Kemenkes. Nah tapi saya mengatur urusannya tentang uji kompetensi itu. Dan kemudian sampai terjadi berantem macam-macam ya, sampai saya juga saya juga diteror lah biasa. Jadi kalau teror untuk saya itu biasa. Itu dulu mahasiswa yang lulus reteker tuh pakai tinta darah itu, darahnya mereka, pengen dilulusin, pengen diputihkan gitu kan. Serius nih. Ancam nyawa saya. Apa biasa. Wow. Tapi orang waktu sempat demo di depan PBID nyari DPR. saya. Iya, di PDI. Oh, Ya itu kan? sama demo untuk Mas Pandu tuh. Kemudian kan orang ngingatin, Dokter Pandu jangan keluar, jangan keluar. Orang saya mau pulang kok nggak keluar, saya keluar aja biasa. Mereka nggak kenal saya. Ngeliatin mereka gitu. Mereka demo sampai sore, bisa kali saya masih di dalam. Padahal saya ngelewatin dia. Gantung Pandu, gantung, saya bilang aja. Tapi emang pas itu saya ingat sih konfliknya rada ke retaker ini merasa bahwa sangat kesulitan untuk melewati UKDI. Jadi Iya. Ya, bagaimana nggak kesulitan? Saya masih punya daftarnya siapa retaker di Indonesia. Jadi yang pun nanti mendapat dokter pun saya udah tahu siapa dia. Tapi kan saya nggak peduli. Itu kan hanya bagian dari sejarah gitu kan. Kemudian diputihkan tuh. Saya harus dipecat, ya kan? Oh, Saya kemudian diundurkan supaya PBID bisa memutihkan dalam tanda petik, ya kan? oh Jadi sempet ya. Wow. Jadi banyak lulusan dokteran fakultas kedokteran itu yang diputihkan. Nah itu menjadi isu besar tuh. Tapi nanti ada ceritanya. Nah Iya, itu iya. kemudian melakukan internship. Penasaran. Ya kan setelah internship seharusnya sih dapat gaji ya. Dapat gaji nggak Monik? Dapat. Alhamdulillah, walaupun Alhamdulillah, gitu kan. hehehe aja deh. Upaya saya sampai seperti itu karena mereka ini sebenarnya bekerja. Jadi semua dokter internship, semua yang lagi sekolah untuk dokter spesialisasi itu harus dianggap bekerja, bukan Setuju. harus bayar. Itu waktu Setuju. itu perjuangan saya seperti itu. Orang tuh nganggap kamu tuh gimana? Orang sekolah tuh cari brevet itu harus bayar. Gila kamu. Otaknya ngebalik semua deh. Pokoknya Iya. yang itu kebalik semua tuh. Saya bilang mereka kerja harus dibayar. Mereka nggak bekerja sambil belajar. Nah, lain kan? Sambil belajar. Kalau uang kuliahnya untuk di universitas ya, yang bayarnya nggak usah mahal-mahal. Tapi kan dia juga dapat apa? Dia bekerja habis-habisan tuh. Jasa lah. Setuju Ini banget, Mas. Nggak bekerja, disuruh neraktir bosnya, diperintah seenaknya, ya kan, dikadal-kadalin, kucing lo, anjing, macam-macam itu. Pendidikan macam apa gitu kan. Ya tapi itu terjadi. Yes, Ya. yes, yes. Sampai kemarin tuh ributan Nah, terungkap lagi. Jadi pandemi ini mengungkap banyak hal-hal yang sebenarnya tertutup. Karena pendidikan residen itu tertutup sebenarnya. Ya yes, kan? yes, yes. Nggak ada yang berani membuka. Pagi ini ada kemudian- yang buka, Mas. Di Kompas pagi ini. Ada, Mas. Ya udah banyak yang buka, Mas juga buka soalnya. Semua banyak yang buka. Mas juga buka. Mas Kamil juga buka. Dan ini menjadi penting bahwa kita harus mengubah. Nah, jadi kalau internship itu sebenarnya memberikan manfaat yang luar biasa. Tadi tanya deh Moni. Dia bisa belajar gitu. Ya kan? Waktu saya jadi dokter puskesmas, wah, saya bilang ini pendidikan yang benar. Gitu kan? Saya diberikan wewenang penuh sebagai dokter, belajar menangani malaria, belajar menangani akut abdomen, belajar menangani fraktur terbuka, belajar mengenai luka tembak, belajar melakukan forensik, Melahirkan, ya kan? Lahirin partus Iya. kan? Apa? Ya, kalau melahirkan sih sering,
Iya, ya maksudnya kan? itu belajarnya beneran di puskesmas tuh jadi beneran yang mengontrol Iya, semuanya Terjun kan. langsung, iya. betul. Dan harus mengambil keputusan, ya Yes, yes, ya kan? itu dia. Berkeputusan. Itu yang paling penting. Yang itulah the best learning in the world, ya kan? Dan 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 sebenarnya karena waktu itu pendidikannya sudah mulai waktu itu tahun keempat saya udah kalau di UI ya, itu sudah mulai bekerja di puskesmas, itu jadinya udah biasa gitu. Cuman di puskesmas hanya tinggal belajar manajemen, belajar manage program dan sebagainya. Tapi itu internship itu pengalaman yang harusnya dihargai. Nah, di zaman pandemi ini, ya kan? Jadi internship itu belum dokter loh. Dia belum Iya. dapat STR penuh. Masih Walaupun sudah sumpah dokter STR. ya. Walaupun sudah sumpah dokter. Pengetahuan, keterampilan itu nggak mudah didapat. Makanya saya marah besar sama Mr. T itu mengatakan, oh banyak dokter mati. Terus Nggak kemudian ada masalah. 3.500 dokter cadangan. Cadangan. Siapa dokter intensif? Emangnya dokter yang meninggal itu disposable atau apa? Ya kan? Diganti dengan gitu aja gitu kan? Jadi ininya loh, cara berpikirnya itu nggak genah gitu loh. Walaupun itu dibisikin sama anak buahnya, harusnya ngerti lah bahwa dokter-dokter ini adalah dokter-dokter ahli, ya kan? Jadi dokter yang intensif itu baru pengalaman dia mempunyai Ya, dan itu masih harus belajar terus, setuju. memahirkan gitu kan. Dan itu suatu profesional kompetensi itu melalui sekolah, melalui suatu level yang makanya disebut organisasi profesi yang mengatur gitu. Nah, itu yang harus dihargai, direspek. Ya, jadi jangan nganggap keahlian itu gampang digantikan. Tiba-tiba ada. Kayak cinta lah, punya pasangan gitu kan, tak tergantikan. Oke, oke. Ini aku jadi Biar. ya Pandemic Talks ini menyoal soal ini kemarin siang kita langsung publish di sosial media kita lewat Instagram dan secara manual lewat WA untuk membagikan ini Kuesioner ya, kuesioner. kuesioner. Survei kuesioner. Yes, yes. Kuesioner untuk 8 pertanyaan nanti kita bahas ya. Kuesioner ke teman-teman ini internship. Jadi kita targetnya itu 30 dokter internship sih sebenarnya. Cuma ternyata ini ya dalam kurang dari 24 jam soalnya kita langsung bikin grafisnya ini tadi pagi. Kira-kira ini ya survei doxip kelihatan ya. Ada Iya. di sini ada 467 tapi ongoing nih masih ada yang ngisi terus sampai sekarang tadi barusan tuh 480-an gitu. Wow, lumayan banyak ya. Mas, kalau udah gitu jangan ini kalau ini kan nggak ditayang ya, nggak apa-apa. Hah? Kalau sudah dipublish jangan itu harus berhenti intensif. Oh iya, iya, iya. Oh iya iya iya. Ini masih raw data banget ya Mas Masih Kamil raw data sebenarnya ya. banget. Jadi Ah, bener-bener plek dari hasilnya kita tayangin ini masih rough aja deh, cuma nanti kan nanti harus kita olah sih. Nanti kita olah. harus kita olah lagi. Begitu kita publis pasti kita udah stop ininya kan gerbang surveinya. Yes. Yes. Nah, Oke. Iya, ya, iya. ya. Ini masih kita rencananya cutting point-nya mungkin sampai angka atau waktu nanti kita belum putusin sih soalnya benar-benar kemarin sekilas dan ini kuesionernya pun kita benar-benar nggak ada apa ya disclaimer dulu ya ini kuesionernya ada ngasal sih yes no gitu Iya iya iya. cuma pengen ngetes ombak aja sebenarnya cuma tapi ternyata Ombaknya besar banget ternyata gitu responnya ya. besar banget terus respondennya ini kita pengen cerita bahwa ada 467 itu yang atas ini menunjukkan bahwa 62% itu yang udah selesai jadi baru selesai. Taunya gimana ternyata respondennya ini angkat 47%, ya segini ya pokoknya hampir separuh adalah angkatan 2019 jadi udah ngalamin pandemi lah istilahnya sama separuhnya lagi 2020 yang lagi dan mau akan ngadepin pandemi jadi dokter intensif COVID lah angkatan COVID kalau kata Monik ya. Pandemi yang ini aja yang mengalami pandemi kan bisa saja mulainya 2019. Betul. Tapi kan pandeminya kan 2020. Yes. 20. Iya.
Jadi gimana, Mon? Kalau ini 2019 Kalau tuh pasti ngalamin pandemi nggak sih, Mon? Oke, jadi kan gini, jadi setiap tahunnya itu internship kan buka 4 gelombang gitu, Mas. 4 gelombang pendaftaran ISHIP, angkatan 1, angkatan 2, 3, dan 4. Biasanya buka tiap 3 bulan sekali. Jadi dimulai dari Februari, terus bulan Mei buka, bulan Agustus buka, bulan Agustus, terus November. Nah, masing-masing ini pas zamanku 2019 karena berubah. 2019 itu masa kerjanya 1 tahun. 1 tahun, walaupun nanti determinasi kayak aku 10 bulan udah di-cut masa kerjanya. Jadi Sebelumnya berapa lama? sebelumnya 12 bulan. Jadi itu tadi 4 bulan di IGD, 4 bulan di Bangsal, 4 bulan di Puskesmas gitu kan. Berarti kan dengan kata lain aku yang masuk Oktober 2019 harusnya akan berakhir di Oktober 2020 ya kan, dan aku sudah melewati dari bulan Maret yang dimana itu pandemi kita pertama kali ketahuan kasus, dan aku di kota pertama kali yang ada Depok ya? ada langsung sebut. Nah di situ jadi udah ngalamin, jadi kurang lebih dari ISHIP mungkin angkatan 3 2019 udah kena gitu. Jadi mungkin nanti kita seleksi lagi, kita punya data soal periodenya kapan, nanti mungkin kita exclude yang benar-benar nggak ngalamin gitu kali ya. Tapi kita secara rough kita ngambil data ini bahwa 60% ngadepin pandemi, terus abis itu sebarannya di Jawa ya kebetulan ini. Kita pengennya di luar Jawa juga sih sebenarnya, cuma nanti kita cek lagi. Terus abis itu yang menarik adalah pertanyaan pertama, kita tanya bahwa siap atau enggak untuk diterjunkan sebagai dokter yang menangani COVID gitu. Jawabannya. Atas ya. 61% nggak siap gitu. Oke. Terus habis itu menariknya ada yang bilang siap ya? Monik siap nggak, Monik? Jujur enggak. Opini bebas Iya, dong. iya. Enggak. Jadi Ya, bukan kalau opini, boleh cerita pendapat. ya, Mas. Pendapat. Iya. Terus ini ke bawah, lucunya di bawahnya. Setelah tanya ini siap atau enggak, next question is merasa punya kompetensi dan kapabilitas nggak untuk menangani COVID? Naik lagi 68% ngomong enggak gitu. Jadi yang tadi ngomong siap menciut, jadi oh iya ya ternyata nggak punya kompetensi gitu. Ya itu aja sih. 38 Mas, jadi 31 ya. Ini bisa di-coding, Mas. Jadi yang menjawab siap, ya kan? Berapa persen yang memiliki kapabilitas dan kompetensi? Oh gitu ya. Ya, nanti kita ini. Berapa persen yang tidak Ada siap, irisannya. Ada yang irisannya memiliki kompetensi dan ini. Karena untuk justified apakah dia menurun. Kenapa? Gitu. Ini kayak ya gimana Mas Kersa lihatnya gimana nih? Kalau dari awam yang menarik, kenapa pada PD bilang siap ya itu banyak loh, 38% loh. Iya. Apakah mereka tidak punya filtering kesadaran logis yang cukup kuat? Iya. Aku tadi juga sempat asumsi ngasal sih, kayak ngobrol gitu sama suamiku. Kan aku pertama yang buka data ini kan, terus pas lihatnya tuh kaget gitu. Lah, kok yang siap 36% ya gitu. Iya. Karena mungkin juga karena pertanyaan pertama ya Mas ya. Jadi kayak ditanyain dulu nih, jadi instan gitu loh jawabannya tuh. Jebakan gitu. Kalau menurut gitu. Mas Pandu gimana nih? Yang siap itu? Kalau saya ya. Kalau saya sekarang baru lulus dan ikut internship. Iya, ditanya ini. Saya jawab biru. Siap gitu. Siap. Iya. Dan saya merasa memiliki kapabilitas karena kan saya orangnya nggak pernah mikir. Siap. Action. Jalanin. Jadi terus lagi pernah mikir. juga gini, Mbak Mas. Jadi angkatan yang COVID ini mereka disiapin silabus juga yang kemarin aku share ke Mas Kamil. Iya. Jadi kan tadi aku bilang ada perubahan. Iya, PDF ada gitu ya, sorry. gitu. PDF. Berapa lembar? Berapa ya? 3. Jadi itu dijelasin di kuliah waktu pembekalan ISHIP gitu. Jadi kayak ada kompetensi gimana cara megang pasien di triase, gimana cara tracing epidemiolognya gitu. Itu ada mereka ada pembekalannya khusus dan pembekalannya dikasihnya bulan apa, maaf kalau boleh tahu? Bulan kalau nggak salah sih sebulan sebelum action ya kayaknya.
sebelum COVID, loh, udah. Bukan. bukan. Sebelum turun ke lapangan. Oh, iya. Terus jadi ada proses next periode itu November, Mas. Iya kan, Mon ya? Iya, betul. Ada proses induksi ini nggak kayak webinar? Jadi apakah cuma dikasih nih gue kirim PDF doang, belajar sendiri lagi, atau ada proses? Dijelasin sih kayaknya. Jadi lagi. Jadi nah itu Mas, karena kan aku nggak ngalamin yang e-ship yang angkatan COVID langsung ya, karena kalau aku kan yang awal yang nggak pandemi tiba-tiba dihadapkan pandemi. Kalau aku kan kasusnya gitu. Kalau yang sekarang ini mereka waktu kerjanya kalau nggak salah 9 bulan, 3 bulan di puskesmas satelit, 3 bulan di puskesmas pusat, 3 bulan di rumah sakit. Nah terus sebelum terjun action ke sana, itu mereka dikasih pembekalan berupa penjelasan mengenai itu ada 8 silabus itu. Yang saya sendiri nggak nerima PDF-nya sih. Iya, soalnya nggak ngalamin. Oke. Cuman diceritain aja dari temen yang turun. Oke, nice. Kalau ada PDF-nya bagus tuh, saya pengen lihat juga. Oke. Nanti kita cari ya, Mon ya. Iya, aku kirim ke Mas Kamil sih nanti yang materi kuliahnya itu. Iya, slide gitu jadi malas banget. Seret. Oke, terus next ya. Oke. Nanti kita bahas soal itu. Terus soal ini, jam kerja. Anda sesuai, ini nggak, kita nanya aja gini, sehari 8 jam kerja maksimal dan seminggu 5 hari gitu. 40% jawab nggak. Mengikuti jam kerja. Ya, ini kita rada nggak ada dasarnya sih. Tenaga kerjanya, Mas Pandu, tahu nggak, tenaga kerjanya medis sama nggak medis tuh sama nggak sih? Apa semua dihitung tenaga kerja juga gitu? Mas Pandu gimana? Nah, itu yang nggak jelas. Kelihatannya sih tenaga kerja medis tuh nggak ada yang ngatur deh, seenak-enaknya aja. Gitu. Setahu saya, tenaga kerja itu ya sama semua, mau kerja di bank, mau kerja di kantor, mau jadi tentara, polisi, atau jadi dokter. 40 jam per minggu ya. Jadi dan memang benar kata Mas Rio, belum ada UU tenaga medis secara khusus. Jadi ya karena belum ada ya berarti logika hukumnya ikut ke ini UU tenaga kerja. Atau bebas. Atau ya pilihannya itu kan, mau ikut aturan atau buat aturan sendiri gitu dengan dalih kan belum diatur gitu. Itu Mas Pandu kalau di luar negeri gimana? Mas Pandu kan pernah pernah ngayal kemana-mana kan. Terus di luar negeri itu gimana Mas? Ya kalau di luar negeri kan sesuai dengan jam kerja di mana dia internship kan. Betul, setuju. Balik lagi ke tempat internshipnya. Kurang orang atau enggak? Oke. Jadi dari hasil ini sebagian 60% bilang sesuai. Oke. Terus apakah merasakan kelelahan? Ini khususnya untuk yang udah nanti kita udah melakukan ya. Itu 70% ngomong lelah sama fisik. Iya, ini rada wajar sih ya sebenarnya. Tapi mungkin perlu didalami lagi karena dimensinya gede banget lelah ini. Tapi yang pasti mayoritas lelah dan lelah secara fisik dan mental dan fisik ya. Ada komentar? Monik? Kalau Monik sendiri gimana? Ya pokoknya komentar Monik aja deh. Kelelahan secara fisik, ya itu tadi benar kata Mas Pandu, kalau misalnya jam kerja balik ke tempat, kita nyebutnya tempat e-ship tuh wahana e-ship, balik ke wahana e-shipnya. Jadi kayak aku sekelompok e-ship ada 18, nanti dibagi 3 kelompok, jadi ber-6. Ada juga yang satu kelompok e-ship, angkatan e-shipnya cuma 5, Mas. Di luar Pulau Jawa. Ini beneran, cuma ber-5, jadi mereka harus pinter-pinter tuh ngatur jam kerjanya, gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu masuk nggak? Sabtu Minggu, sorry. Tergantung jadwal jaga. Ya. Pokoknya seminggu ya. Seminggu total 40 jam. Iya. Okay. Itu di luar shift jaga atau ada jaga atau nggak ada jaga? Mon. Jadi kalau misalnya itu jaga itu 40 jam. Kalau di tempatku ya, di tempat lain bisa jadi beda Mas. Soalnya ada juga yang paginya dia harus dinas nih dari jam 7 sampai jam 2, nanti ada jaga malamnya lagi, yang kayak gitu juga ada soalnya. Jadi tergantung wahana internship-nya lagi gitu. Iya. Terus kalau aku kelelahan secara psikis ya ada sih, jujur. Kaget ya, pandemi gitu. Iya. Keluarga gimana, Mon?
Nah, itu dia. Jadi selama kemarin karena rumah sakit darurat COVID juga, tempat isipku, wahana isipku, jadi ya udah nyampe rumah harus mau nggak mau isolasi mandiri, menjauhi orang rumah dulu daripada kan nggak tahu juga saya bawa apa enggak, karier apa enggak. Ya, nanti Itu kita sih yang bikin ya. capek. Oh, iya. Terus berarti harus pulang ya? Pulang. Nggak disediain ya. Oh, kalau jauh dari rumah kayaknya ada mes atau sesuatu, iya nggak sih, Mon? Kalau yang di luar pulau ada aja sih, ada yang ngasih rumah dinas gitu, beberapa ada. Terus kalau yang kemarin zaman pandemi sih, pas saya masuk IGD lagi tuh bulan Juni kalau nggak salah, itu udah nggak ada mesnya. Sempat ditawarin dari rumah sakit mau tinggal di mes atau bolak-balik pulang, tapi kami milih pulang. Dengan itu isolasi mandiri kalau udah di rumah. Jadi ansos. Monika di mana? Saya di Depok juga, Mas. Di Cimanggis. Wahananya di Depok. Oh, wahananya di Depok juga. Kebetulan. Terus Mas Pandu, kayak gini tuh perlu diatur secara ini nggak sih? Pusat nggak sih? Atau desentralisasi? Kenapa tiap rumah sakit beda-beda? Iya, beda-beda. Pertama kan penempatan internship kan diatur oleh Kemenkes ya. Wow. Nah, itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan besar masalah gitu kan. Jadi besar kebutuhan gitu. Misalnya di Jakarta butuh lebih banyak dan sebagainya, atau di tempat-tempat yang memang kekurangan tenaga, atau bukan kekurangan tenaga sih, volume kerjanya besar, itu menurut saya menarik. Dan ini kan pengalaman yang tidak akan pernah terjadi seumur hidup, ya kan? Jadi memang seharusnya jangan dikasih kerelaan, suruh milih gitu. Mau yang melayani COVID, tidak COVID gitu kan. Seharusnya semuanya harus bisa mengalami. Gitu kan. Ini kan fase belajar. Jadi nggak tahu ada pilihan nggak, Monik? Disuruh milih nggak? Nah, kalau yang sekarang semuanya yang di rumah sakit darurat COVID, Mas, yang angkatan sekarang ya, yang 2020. Waktu zamanku, karena sebelumnya kita tidak pandemi. Rumah sakit darurat COVID itu maksudnya Wisma Atlet? Bukan. Rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan. Rujukan kan ini. Rujukan. Bukan ya? Rumah sakit khusus. Ya, khusus COVID itu. Nah, terus, itu tepat. Rumah sakit khusus COVID. Oke, khusus COVID. Jadi khusus COVID. Jadi rumah sakit saya sebelumnya itu kan ya ditunjuk aja tiba-tiba jadi rumah sakit khusus COVID. Gitu. Otomatis Monika nggak bisa nolak kan? Bayangkara Brimob. Oh iya. Oke. Berarti untuk angkatannya Monik ya nggak bisa nolak ya? Waktu itu kami sempat diskusi dulu, bergaining dulu. Boleh ya? Saya cukup bersyukur sih, wahana isip saya nampung opini kita nih. Tapi kan saya nggak tahu ya kalau di tempat lain gimana. Karena peraturan 16 Maret itu dari pihak KIDI ya namanya, yang panitia yang mengurus dokter internship ini, bilang kalau isip ini jangan menghandle pasien COVID. Peraturan per 16 Maret. Kemudian rumah sakit saya jadi rumah sakit khusus COVID itu tanggal 23 kami bingung dong harus gimana gitu. Dan itu nggak semua rumah sakit, Mas, posisinya saat itu. Cuman rumah sakit, karena kan masih awal pandemi kan, kasus belum meledak-ledak seperti sekarang. Kebetulan banget itu ditunjuk jadi rumah sakit khusus COVID itu. Bingung dong kita, ini peraturan tanggal 16, isipnya nggak boleh megang COVID. Terus sekarang jadi rumah sakit khusus COVID ya mau nggak mau berhadapan. Ya udah akhirnya diskusi, ya udah cuman sebatas di triase, nggak sampai ke perawatan isolasi. Oke, kami masih tenang lah, ibaratnya kayak, karena kan kami juga bingung ini COVID harus gimana, kompetensinya, ibaratnya kalau sekarang ada yang namanya SKDI, itu kan levelnya kita cuman merujuk doang gitu, ke spesialis yang lebih bisa kompeten gitu. Nah terus kemudian dari situ kami bawa isu ini juga ke panitia pusat. Ini kalau misalnya tiba-tiba rumah sakit kami ditunjuk harus seperti apa? Jawabannya kalau nggak salah sih dikembalikan lagi ke wahananya.
Asik. Oke. Dikembalikan lagi ke wahananya. Oke, ya udah berarti itu, tapi kami minta keringanan buat teman-teman kami yang hamil, yang punya komorbid, jangan kena pasien gitu. Kami memperjuangkan itu, dan alhamdulillah wahana ISIP saya cukup bisa mendengar aspirasi kami. Jadi buat teman-teman yang hamil nggak terjun ketemu pasien, kami juga sebatas triase. Terus ya udah sampai akhirnya tanggal 31 Maret keluar peraturan lagi. Kalau internship boleh megang COVID. Sampai ruang isolasi ya? Enggak, triase aja, Mas. Triase aja. Yang gitu. Peraturan 31 Maret itu ya. Terus dengan catatan APD. Triase apa? Biar yang awam tahu. Triase itu apa? Memilah-milih pasien yang gawat darurat, yang enggak gawat darurat gitu. Itu ya. istilahnya Di IGD, resepsionisnya. Iya, filtering ya, lagi ngefilter. Yes. Iya, maaf. Nggak apa. Iya gitu, tanggal 31 keluar boleh menolak kalau misalnya APD-nya tidak lengkap. Waktu itu kayak gitu. Dan catatan lagi, Mas, yang peraturan tanggal 31 itu internship yang menolak menangani mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri wajib mengulang di internship periode berikutnya dan membayar BBH. BBH tuh gajinya ISIP yang sudah dibayarkan. Balikin. Jadi, lah. Saya pribadi udah diinin orang tua mau cuti dulu atau gimana, ya nggak bisa karena ada peraturan itu. Jadi ya udah sikat aja, lanjut aja. Oke, Mas Pandu, lihatnya gimana nih? Ini ambil itu kita dikasih pilihan nggak sih kalau aturannya kayak gitu? Ya, ini kan risikonya besar, ya kan? Pertama, tidak sesuai dengan kompetensinya. Ini kan saya bilang dokter ini kan sesuai dengan kompetensi. Iya. Makanya dokter itu tidak disposable. Jadi sesuai dengan kompetensi pendidikan juga, kalau mau ditingkatkan kompetensinya kan harus benar-benar disiapkan. Dan harus lulus juga ujiannya. Kalau dari ini kan, jadi bukan berarti dianggap diberitahu kemudian sudah tahu, belum tentu. Iya. Jadi tingkat level kompetensi itu yang harusnya yang mendesain, ya kan, pekerjaan atau jenis-jenis yang bisa dikerjakan oleh dokter yang sedang magang. Ya, jangan nanti kalau dokternya tidak punya kompetensi membedah otak gitu kan, tiba-tiba disuruh bedah otak gitu kan. Walaupun otak kucing juga susah loh, saya itu nggak bisa. Iya. Ya kan? Jadi ini contoh kasar aja ya, bahwa setiap pendidikan dokter itu, ya ini pernah dulu ngurusin kolegium, itu ada persyaratan-persyaratan yang dimana kemampuan yang harus dipegang ketika dia menjalankan profesinya. Apakah cukup kompeten? Ya kan, kalau tidak kompeten ya jangan melakukan, nggak boleh. Jadi dan itu juga harus ada ujiannya. Bahkan kalau di luar itu kompetensi dokter itu harus diperbarui. Ya license-nya itu harus diperbarui setiap periode. Ya kalau dia tidak lulus nggak boleh menjadi dokter. Jadi memberikan jasa profesi dokter yang sesuai dengan kompetensinya. Itu untuk menjaga safety sebenarnya. Jadi tingkat profesional level seorang dokter itu seperti itu. Jadi kalau nggak ngerti, ya kan, sepertinya ya udah pokoknya sembarang dokter bisa menggantikan, ya nggak bisa. Ya kan, di tentara juga nggak bisa kok. Ya kan, jadi menurut saya harus melewati proses-proses yang sudah disepakati. Dan itu yang ngurusin tuh kolegium, ya kan, dan konsil kedokteran. Ya kan, jadi ini harus seperti itu. Jadi setiap aturan-aturan perubahan-perubahan tadi boleh menangani COVID itu seharusnya melalui persetujuan konsil atau kolegium. Gitu. Tanpa nggak bisa Kemenkes gitu kan. Itu suratnya Kemenkes kan, nanti kita bisa liatin. Suratnya Kemenkes kan ya, Mon? Yang apa tuh?
Yang tadi yang 16 Maret sama 31 Maret. Iya, yang ngeluarin panitia KIDI. KIDI tuh dokter internship komite, iya di bawahnya Kemenkes sih KIDI itu. Iya, tapi dia harus kalau di dalam komite itu ada wakil dari konsil, nah itu harus dapat approval. Oke, nanti mungkin kita ulik lebih itu ya soal kebijakan itu ya. Ya nanti itu gampang deh. Iya, oke. Terus ini lanjutan. Ini rada Mau apa itu? bahwa ini berhubungan langsung dengan COVID lah. Dengan teknisnya di lapangan. Apakah akan rutin mendapat fasilitas minimal seminggu sekali? Kita ambil langsung ekstrim seminggu sekali gitu. Ya tentu saja nggak ada gitu. Ya ke semua dokter kayak gitu. Terus tapi Momon gimana di lapangan? Ada sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau gratis? Atau any test? Saya ya ini swab PCR. Yes. Mas. Jadi kalau saya ikut ini apa? Karena saya merasa bersyukur ya di Kota Depok nih cukup aktif pemerintahnya ngadain apa pemeriksaan massal. Jadi saya ikutnya di situ, bukan fasilitas yang diberikan dari pelaksanaan ISIP-nya itu. Jadi saya nyari informasi sendiri. Ditambah juga pembimbing ISIP saya juga, oh ini gratis, coba daftar kayak gitu sih Mas. Jadi ikutin yang massal-massal. Tandanya emang nggak ada dikhususkan ya? Nggak dikhususkan. Oke. Terus yang kedua ya, ini nanti habis ini saya tanyain ke Mas Pandu. Apakah memberikan APD yang cukup atau sama dengan standar sama dengan yang dipakai sama nakes lain yang udah kerja di situ? Ternyata 63% jawab yes, sisanya enggak gitu. Lumayan banyak ya, 40% itu nggak dapat gitu. Monik gimana di lapangan? Dapat kan? Sama. Walaupun memang awalnya kan kita sempat terjadi kelangkaan APD ya. Itu sempat tuh ngerasain yang namanya pakai apron plastik yang harusnya disposable jadi harus dipakai berulang-ulang disemprotin desinfektan, saya ngerasain itu. Tapi kalau makin ke sini karena donaturnya udah banyak dan lain sebagainya, kebutuhan APD terpenuhi, hak yang kami terima sama sih Mas dengan hak nakes lain. Tapi kalau cerita dari teman-teman di tempat lain, masih ada aja APD yang kurang tuh masih ada aja. Kurang tuh dalam arti levelnya rendah? Iya, levelnya paling cuma sebatas level 2 aja, nggak sampai pakai full Dan cover tadi kamu gitu. ngomong soal donatur, ini berarti ada donasi gitu? Iya, donasi buat rumah sakitnya, bukan buat anak ISIP-nya. Oh iya, oke. Iya. Oke, nice ya. Mas Pandu, ini dilihat dari dua ini, fasilitas untuk dokter internship katanya, kan menurut aturan dokter internship kan bukan dokter kan istilahnya. Tapi fasilitasnya juga apakah harus disamakan atau diapakan Mas Pandu? Setiap yang bekerja di rumah sakit, ya kan, yang kemungkinan berhubungan dengan orang sakit, apalagi melaksanakan tugas-tugas seperti dokter tadi kan, walaupun namanya dokter belajar gitu kan, dokter magang itu kan dokter magang namanya, dokter magang, dokter kan? Iya. Dokter. Jadi harus diberikan fasilitas yang sama seperti dokter yang sudah tidak magang lagi. Oke. Jadi kan ini kan safety. Kemarin kan baru ini hari patient safety. Temanya kan health worker safety. Ya, jadi keselamatan nakes itu adalah keselamatan pasien. Dan nakes itu mencakup semuanya ya, bahkan sampai yang hierarkinya dari rendah sampai atas dan semua dimensi dari rumah sakit ya. Oke. Nah itu diajarin nggak cara pakai APD, Monik? Atau ngeliat? Diajarin nggak ya? Atau belajar sendiri? Belajar sendiri kami. Cuman dikasih panduannya, ini panduan dari Kemenkes, belajar sendiri, terus nanti di ruang pakai APD-nya itu juga ditempelin langkah-langkahnya, jadi lama-lama bisa. Nggak diajarin ya, seharusnya diajarin, itu kewajiban. Kewajiban manajemen rumah sakit itu memberikan edukasi pada semua nakes. Nah, pada waktu bulan Januari saya di Thailand, saya mengunjungi rumah sakit kabupaten, ya kan? Di Thailand itu
mereka lagi melatih semua nakesnya tentang masalah COVID. Ya, padahal COVID-nya masih jauh tuh, masih bulan apa gitu. Wabah COVID ya, pas itu udah ada di Wuhan ya? Ya. Sudah ada di Wuhan. Udah ada memang di beberapa tempat sudah dilaporkan yang lagi diisolasi. Saya juga masuk ke ruang isolasi karena waktu itu kan saya sebenarnya kunjungan ke sana dalam rangka melihat masalah isu tuberkulosis resisten obat. Jadi tempat-tempat isolasinya dipakai bareng gitu antara tuberkulosis yang sudah resisten obat dengan orang yang dengan dugaan COVID. Ya kan, terutama adalah pekerja-pekerja migran karena di Thailand itu banyak pekerja migran yang pulang dan dites positif gitu. Jadi sudah mulai itu ditemukan. Dan mereka walaupun rumah sakit kabupaten sederhana gitu kan, itu ruang apa tuh namanya tuh ruang istilahnya tekanan negatif ya. Itu walaupun sederhana sekali, tapi berfungsi baik gitu. Jadi mereka sudah memikirkan dan mereka mentraining bagaimana menghadapi isu ini, apa saja yang dilakukan, bagaimana memakai APD, ya kan, dan sebagainya. Jadi walaupun sudah spesialis pun, yang paling senior pun juga harus ikut dengerin. Ya, itu menunjukkan betapa seriusnya mengedukasi, mempersiapkan nakes, ya kan. Tidak heran pada awal-awal pandemi teman-teman kolega kita tidak disiapkan dan tidak tahu karena waktu itu masih membantah tidak akan ada Indonesia, jadi tidak siap sama sekali. Apalagi bagaimana menghindari atau menjaga diri, melindungi diri dari kemungkinan nakes. Dan kita udah tahu sejak Januari itu bahwa sebagian besar orang dengan positif itu tidak bergejala. Jadi kemungkinan semua orang potensial untuk menularkan yang datang ke rumah sakit. Jadi apa namanya kebijakan-kebijakan di pusat bahwa apa namanya komunikasi krisis yang seolah-olah abai dari Januari Februari di Indonesia itu mengakibatkan hal ini ya, gagap banget saat Maret tiba-tiba ada kasus. Kematian yang terjadi pada saat itu yang terinfeksi itu seharusnya bisa dicegah. Ya kan, jadi kebijakan yang mengabaikan itu sudah cost lives. Cost life, yes. Ya kan? Dan contohnya indikasinya adalah Momon tiba-tiba disuruh pakai APD aja tanpa diajarin gitu. Oke. Cuma dikasih bahannya aja. Itu aja. Kayaknya sih gitu itu ya. Teknisnya bahkan sampai dokter yang menangani kayak gitu di nakes ya. Kita bisa bayangin itu. Terus cara melepasnya gimana, Pak? Diajarin nggak? Apa ada yang ngelepasin gitu? Ada yang ngebantuin ngelepasin? Ada sama dikasih panduannya juga, terus di ruangan lepas APD-nya ada langkahnya juga. Jadi kami ngikutin itu aja gitu, Dok. Okay. Mas. Kebiasaan. Oke. Ya, clear ya. Maksudnya bahwa emang gitu doang. Terus ini adalah apakah ada informasi dan aturan yang jelas mengenai fasilitas penanganan jika terpapar COVID? Itu 67% ngomong nggak jelas gitu. Terus sisanya ngomong ada informasi soal itu. Jadi teknisnya gini, kalau misalnya saya dokter intensif kerja di triase misalnya ya, menangani COVID atau di ruang isolasi gitu, COVID gitu misalnya. Ada yang lewat. Terus apakah akan ada kejelasan bahwa akan ditangani BPJS penanganan gimana, di swabnya gimana, dirawatnya gimana? Itu ternyata 70% asumsinya enggak gitu. Momon ada pengalaman nggak di tempatmu ada yang kena atau gimana? Terus gimana? Jadi yang tadi sempat cerita juga, jadi kami ber-18, satu orang positif. Satu orang positif dan dirawat di rumah sakit kami. Jadi, dan saya nggak tahu deh apakah ada follow up dari Dinkes atau gimana, tapi setelah akhir periode, akhirnya karena evaluasinya memang salah satu melibatkan Dinkes juga, Dinkes tahu. Tapi tindak lanjutnya seperti apa saya kurang tahu. Tapi kalau dari cerita sih kayaknya ya udah sebatas wahana aja ya yang tahu. Terus dapat cerita lagi gimana?
Iya, maksudnya dijamin nggak? Maksudnya kalau kena dibayarin Oh iya, atau karena kalau itu kan memang semua COVID sekarang tanggungannya Dinkes, Mas. oh gitu, ya. Iya, jadi ya alhamdulillah ya karena pemerataan itu. Jadi kalau boleh tahu ketahuannya gimana, Mon? Apa ada symptoms? Oke. Apa karena PCR kalian ikut PCR yang umum tadi? Oke, jadi kalau yang ini waktu awal jadi rumah sakit khusus COVID ini masih dapat rutin rapid. Dapat rutin rapid. Oke. Rapid ya, rapid antibody ya ini. Rapid itu. Nah, terus rapidnya itu diperiksa tuh semua karyawan, hasilnya reaktif. Teman saya ini ada 3 orang yang reaktif. Nah, zaman itu karena memang PCR-nya masih terbatas banget ya. Jadi yang di swab itu cuman yang si rapidnya reaktif. Jadi teman saya yang rapidnya reaktif itu di swab ketahuan positif dan dia tidak bergejala. Okay. Belum bergejala waktu itu. Terus habis itu follow up dirawat berarti bergejala dong. Bergejala. Yang timbul saat itu kalau nggak salah batuk teman saya. Kalau di luar circle luar ada nggak cerita-cerita dokter ISIP ada yang kena, ada yang berat atau gimana gitu? Ada. Cerita-ceritanya gimana? Jadi periode ISIP ini kan sempat berantakan gara-gara si COVID ini yang harusnya tadi yang saya cerita setahun 4 kali jeda 3 bulan. Jadi ada yang double gitulah satu tempat nih gitu. Jadi satu tempat ini menerima 28 peserta ISIP, 9 positif COVID. Wow. Gitu. Satu tempat ya? Satu tempat. Itu berarti 25% ya, seperempatnya ya? Seperempatnya, iya. Lebih dari 7 ya. Nah, 9 per berapa? 9 per 28, Mas. 28. Iya, seperempat. Itu teman saya sendiri, teman kampus saya sendiri. Dan ya pacarnya beliau sempat perempuan kok. Pacarnya juga nggak apa-apa kalau ternyata ada laki-laki yang terus iya, terus dia cukup lama sih dirawatnya dan kalau dari updatean story-nya dan juga sempat nanya-nanya ya gitu, lemas, terbaring lemah kayak gitu sih dan terus, cukup lama sih perawatannya juga. Oke, berarti dan sama nggak ada tindak lanjutnya juga. Oh gitu, 9-9-nya lebih itu milih ya? diem. Oh iya. Karena males ribet ngurusnya kali ya Mas ya. Ya itu ya, jadi emang nggak di treatment secara proper ya? Internship. Belum dengar sih. Ada Mas Koas yang pernah ada korban Mas Pandu kalau nggak salah. Tapi kalau internship saya juga nggak dengar. Sempat dengar, tapi saya nggak tahu ya ini kebenaran beritanya seperti apa. Ada salah satu peserta ISIP yang sampai dirujuk ke Fatmawati itu ada ISIP angkatan saya, tapi saya kurang tahu nih kebenaran beritanya seperti apa. Berarti kira-kira emang fasilitas ini penanganan ini ya bukan dikhususkan untuk dokter internship ya, tapi ini kalau emang Dinkes ini adalah apa namanya emang semua orang di Indonesia yang kena COVID kan emang covernya dari kalau ditangani di rumah sakit rujukan, tapi bukan khusus untuk ISIP ya. Oke, ini juga dari survei juga hampir 70% ngomong emang nggak ada info aja gitu. Terus apakah tunjangan yang didapat akan sama dengan tunjangan yang dapat sebelum ada pandemi gitu? Kamu gimana, Mon? Jadi sebelum sama setelah ada pandemi itu gajinya sama kan ya? Gajinya sama kalau gaji sama. Terus ada insentif atau whatever? Oke, di peraturan tanggal 31 Maret itu tertulis memang Mas kayak dokter internship berhak menerima insentif juga gitu. Ada peraturan tertulisnya. Terus kalau misalnya di lapangan alhamdulillah sih rumah sakit saya dapat, puskesmas saya juga dapat. Tapi teman-teman di tempat lain kalau ya se-circle saya cerita-cerita enggak ada, cuman segini aja gitu, nggak ada tambahan apa-apa gitu. Itu juga jawabannya variasinya lumayan lebar, jadi kita juga mungkin kurang tegas dalam
memberikan pilihan jawaban. Tapi jadi nggak ada mayoritas yang dapat atau enggak sih. Jadi separuh-separuh dapat dan enggak. Menurut Mas Pandu, dokter internship juga termasuk ini kan Iya, Mas ya? seharusnya itu regulasinya dari Kemenkes atau enggak? KIDI ya, dari KIDI. Apanya nih? Regulasi untuk Yang- itu loh tadi Yang dapat 31 Yang- itu ya, 1 Maret. Insentif. Itu dari KIDI, dari Kemenkes berarti dong. Oh iya, kalau Kemenkes harusnya berlaku sama di seluruh Indonesia. Oke. Kecuali Tapi- Kemenkes Depok beda sama Kemenkes tempat lain. Soalnya Depok bukan ini ya, bukan. Enggak, maksud saya karena ini kan nasional ya kan. Iya. Namanya insip ya kan. Kalau nasional itu harusnya dual opportunity-nya ada di semua wilayah gitu. Kalau enggak kan, kalau itu keluar kan jadi pertanyaan gitu kan. Yes, Karena yes, yes. dananya di suatu tempat dikeluarkan gitu kan, tapi yang menerima dia bilang nggak nerima gitu kan, ada masalah kan? Ya. Ini kan tidak boleh gitu. Seharusnya hal-hal semacam itu kita kawal, kita jaga lah. Yang menjadi haknya harus penerima, ya kan? Yang nggak boleh, yang tidak berhak nggak boleh ngambil hak orang lain. Ini kan dalam era pandemi ini itu harus dijaga benar itu. Ada ethical pandemi yang harus terus dipertahankan. Nah, kalau enggak itu jadi kita nggak punya rasa kemanusiaan yang Tapi sama sekali hilang gitu. nyatanya di lapangan, Mas Pandu, kita kan suka di Pandemic Talk juga suka buka ini ya, buka interaksi gitu ya. Tapi kita sengaja sih dibikin bebas banget itu. Itu hampir semua kalau nakes bilang mana insentif kita belum dapat gitu, ngomong gitu. Jadi nyatanya emang ada yang teman-teman saya di pusat ada yang udah dapat. Jadi emang ada yang ini juga ketidakrataan lah, kelambatan ini, iya kelambatan ini. Jadi dan informasinya juga kurang nyampe sih menurut saya. Saya nggak tahu ya, tapi asumsi saya adalah bahwa kepastian dapat insentif berapa kapan itu Iya. nggak nyampe gitu nggak, Mon? Kalau boleh curhat juga, Mas. Jadi kan kami ber-18 yang saat itu di rumah sakit kan ber-12, yang di puskesmas 6. Yang 12 itu yang mendapat insentif yang dari Kemenkes itu ya. Yang ya udahlah saya sebut aja lah angkanya ya, yang 7,5 itu per bulan. Oh, iya. Per bulan itu. Nah, terus yang saya kan di puskesmas, saya nggak dapat saat itu. Saya nggak dapat. Tapi ya kami coba nanya, kalau dari puskesmas kan harusnya tetap ada tuh, kalau dari peraturan, itu peraturannya Kemenkes, kalau dokter di puskesmas sekian, kalau di rumah sakit sekian, kami coba nanya follow up itu. Terus dapat respon dari Dinkes Kota Depok untuk puskesmas tuh ada. Jadi yang itu harusnya buat bulan April, Mei, kalau nggak salah saya baru nerima bulan September saya baru nerima. Itu di Depok ya, di Jawa lah istilahnya. Di Depok, di Jawa. Kalau di luar Jawa lebih cepat apa beda atau sama? Menurut kamu gimana, Mon? Teman-teman? Kayaknya nggak ada cerita mereka dapat insentif ya. Oke, Mas Wandu. Jadi ini yang terjadi. Ini nggak boleh terjadi. Semuanya kan harusnya kan gampang. Semuanya udah punya nomor account. Ya kan? Kasnya udah ada, Kemenkes misalnya yang ngurusi insip. Jadi mau dia di tempat mana pun gitu. Halo, sinyalnya hilang. Sebagainya belakangan. Dan kalau ada ke mute ya? Mas Pandu, maaf. Tadi sinyalnya hilang. Nggak tahu kenapa ada yang ngemut. Ada yang jahilin. Jadi iya, maksudnya di akunnya ada kan, dan kasnya juga udah ada, dan ya harusnya otomatis gitu. Nanti kan kalau sistem di luar ya, kalau sistem di luar tuh otomatis dapat otomatis.
di pagi Tapi itu kalau ya, ada misalnya pelanggaran, tanggalnya segini jebret gitu ya. Tapi kalau ada penerima pelanggaran, penerima insentif pun kan ini yang di rumah sakit khusus COVID aja gitu, Mas, yang kalau mereka nggak nanganin COVID gitu dalam artian nggak nerima pasien COVID di era yang nggak dapet. pandemi semua itu Nah, katanya iya. nah itu kesehatan, poinnya maksud semua saya. orang adalah COVID. Ya, tapi kenyataannya nggak gitu. Iya, Masih ada memang pengkotak-kotakan. kalau nggak ada beda antara harapan dan kenyataan itu nggak ada masalah. Masalah adalah beda antara kenyataan dan harapan, Monik. Iya. Masih dikotak-kotakin. Gitu kenyataannya. Ya nggak apa-apa, Monik kan masih muda belia ini, jadi jangan Oke. putus asa ya. Tapi menurut saya sih kita harus memperjuangkan. Ya kalau memang sudah ada di regulasi, itu harusnya diperjuangkan, ya kan? Kalau mengatakan rumah sakit khusus COVID, itu harus ada daftarnya. Ini daftar rumah sakit khusus COVID, nah, gitu kan? Kalau setiap insip mendapat insentif sebesar 7,5 M gitu kan? M itu kan juta kan, million kan juta bahasa Million. Indonesia. Million. $1 billion. Iya, $1 million man. Nah itu menurut saya seperti itu. Ini kan baru-baru hak dan kewajibannya ada juga. Jadi kan antara hak dan kewajiban itu kan harusnya seirama. Iya, Ya kan betul. harusnya dua-dua itu dipenuhi. Kalau namanya tadi apa? Insip ya, dokter intensif itu insip. Tuksip. Isip. Tuksip. I Isip. apa? Internship. Oh jadi Isip. Iya. gitu. Makanya tadi teman-teman dari Pandemic Talk nih, Docship gitu. Saya bilang ini pelabuhan pesawat ini pelabuhan dok. Maaf ya, Docship. termsnya ada ngawur-ngawuran gitu. Nanti kita rapikan. Oke. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu kreativitas harus kayak gitu. Eh, Nggak ada jadi yang salah dalam kreativitas. kalau saya lihat ya dari tadi ininya bahwa dokter internship ini adalah dokter magang yang mungkin secara eh, cukup dianaktirikan nggak sih? Saya sih nganggapnya gitu. Jadi cukup apa kaum kaum dokter internship ini adalah kaum yang lumayan kurang terperhatikan. Padahal mereka adalah yang duduk Biasanya di semua dokter deh, Mas. iya sih. Tapi ini salah satunya gitu yang orang Ini skip yang paling juga parah. gitu. Iya, skip karena mereka digajinya kecil kan relatif kecil dengan jam waktu. Jadi per jamnya tuh sekitar cuma berapa ribu sih? Ya nggak sih kan sebulan berapa juta sih, Mon? Oke, saya tiga- buka ya. Yeay! Siapa tahu habis ini naik. Iya, 3 juta. Oke, jadi Berapa juta? untuk di Pulau Jawa 3.150.000 sudah dipotong BPJS Ketenagakerjaan dan juga pajak. Kalau teman-teman yang di luar Jawa tuh saya nggak ngerti deh, itu buat daerah timur doang atau gimana, itu 3.600.000. Oke. Jadi kalau sebulan sekitar seminggu setelah 80 jam, sekitar 40 jam. 40 jam. 40 jam kali 4 kan kira-kira kan berapa ribu doang kan? 160. 1 jamnya gitu. Iya, Ya maksudnya iya. itu kan sebuah Ironis. Itu memang sulit tuh. Pada awal-awal itu kan ini kan bukan pegawai, ya yes, kan? iya. Itu gimana Mas? Jadi regulasinya apa waktu itu waktu kita memperjuangkan bahwa insip itu harus mendapat sesuatu gitu kan? Istilahnya apa gitu kan? Dan itu yang menjadi masalah karena kan harus untuk setiap pengeluaran dana publik itu kan harus ada mengikuti aturan tertentu Yes. supaya bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Dan ini menurut saya emang itu bukan gaji ya. Nggak tahu saya sebutannya apa terakhir tuh karena istilahnya berubah-ubah Iya, terus. bantuan hidup dasar BHD. BHD kita Upah nyebutnya. seadanya. BBH. Upah seadanya di bawah UMR kota. Iya, jadi karena bukan gaji tidak harus ikutin UMR. Ya, jadi itu Iya. bantuan. Jadi kita memang di Indonesia tuh kita mengalami kesulitan luar biasa ya untuk memberikan sesuatu yang memang sebaiknya menjadi haknya dia juga.
karena mereka tuh sambil sekolah sambil belajar, termasuk dokter yang sedang sekolah itu yang residen. PPDS ya. Nah itu juga ada yang mikirin dulu kan. Sekarang baru dikasih di upacara-upacarakan tuh. Wow, pakai upacara menterinya bawa Kapus. segini gitu kan, cek segede gini. Besar, ya. Jadi senang sekali upacara. Padahal itu rutin, harusnya nggak usah digitu-gituin Nggak usah juga. nggak ada seremonial, nggak usah gitu. Itu yang menurut Oke. saya kelihatan sekali betapa bahwa kita tuh kerjanya hanya memperbaiki image ya, bukan memperbaiki sistem. Iya. Quote minggu ini dari Mas Pandu ini kayaknya. Iya, kita harus memperbaiki sistem, termasuk sistem intensif pendidikan residen, ya kan? Kalau di Filipina tuh dapat gaji seperti pegawai yang bekerja di rumah sakit, gitu kan? Jadi Ya, gap soal sistem ini di Indonesia banyak ya Mas ya, soal istilahnya ini kan kita dari tadi ngomongin soal SDM ya kan, sistem kesehatan di orangnya gitu, di betul. sekolahnya, di intensifnya, di PPDS-nya itu. Jadi di Indonesia Kita ini tambah sulam aja. iya tambah sulam terus ya. Masalah baru dipikirkan. Ada yang meninggal baru dipikirin ya. Terus jadi Yang emang meninggal pun dipikirkan gimana supaya nggak masuk COVID. Definisinya harus jelas. wow, ya itu dia. Dipikirkan gimana caranya turun ya. Terus apa namanya? Berarti ini jangka panjang ya Mas ya. Indonesia kan itu kan gapnya gede, gap masalahnya ini gap masalah soal pembentukan perekrutan SDM-nya di masa. Ini nggak bisa instan kan Mas Pandu? Ya, nggak bisa instan. Jadi gini, pendidikan kesehatan ini, ya kan, banyak sekali kan sistemnya. Ada dokter, ada perawat, ada midwife, bidan, dan sebagainya. Dan ini undang-undangnya itu juga harusnya memperhatikan isu itu semua. Mau jadi satu undang-undang yang menjadi satu undang-undang yang mencakup semua, itu jauh lebih bagus gitu kan. Oh, Ini belum jadi ada. penting. Belum ada. Setiap tenaga kerja itu undang-undangnya beda-beda gitu loh. Jadi kan ada undang-undang pendidikan dokter tuh, ya kan? Iya, iya. Sekarang lagi diributin nih. Ya, nanti ada dokter layanan primer, spesialis layanan primer, diributin lagi tuh. Iya. Ya kan? Dan itu waktu itu saya memperjuangkan sekali supaya orang yang bekerja layanan primer tuh gajinya seperti spesialis. Orang dia spesialis layanan primer, jangan nganggap orang yang bekerja di public health itu yang di lapangan itu harus lebih rendah daripada yang bekerja di spesialis. Makanya setara dengan spesialis. Itu udah masuk undang-undang dengan kata-kata setara itu gunanya untuk membentuk karier dan juga reward daripada income, gaji, dan sebagainya. Remunerasinya harus sama. Ya, jadi tidak semuanya harus menjadi spesialis. Kita butuh generalis yang family physician yang memperkuat layanan primer Indonesia. Ya, itu perjuangan jangka panjang dan saya waktu itu ya sempat begini-beginilah, tapi saya tetap konsisten kok memperjuangkan itu. Termasuk Momentum saya sama si Ake tuh, Akmal Tahir. Akmal Tahir. Dia kan manggilnya Ake. Jadi, emang sih kalau saya rasain ya di Indonesia ini pendidikan dokter itu defaultnya itu ya PPDS, sukses dokter itu sukses jadi spesialis titik gitu. Monik gimana Mon? Ngerasa nggak? Iya, aku ngerasanya juga gitu sih. Selama pendidikan kayak ya apa ya, sempit jadinya cuman ngelurusnya cuman goals-nya kok kayak cuman sebatas spesialis padahal bisa jauh lebih dari itu gitu. Itu yang terjadi sekarang Mas Pandu. Jadi ini PR-nya bapak-bapak yang bikin kebijakan dan kita diskursusnya di masyarakat ya. Itu PR kita semua. Oh, PR kita semua. Oke, PR kita semua bahwa ini harus diangkat bahwa apa namanya? Termasuk Monik. Sistem kesehatan kita tuh nggak bisa instan dan harus momentum pandemi ini harus jadi ini ya. Apa namanya? Iya, jadi lihat lengkap. Jadi kayak komputer hang tuh kita kontrol alt del. Reset semua. Firsa sama Muti ada ini nggak? Ada yang perlu ditanyain atau masih penasaran soal sistem kesehatan?
Kalau Aku dari juga sadar kacamata, sih, kalau dari researcher ya, pas aku dulu kuliah di luar negeri tuh, di lab aku tuh banyak banget yang asalnya tuh MD gitu. Jadi dia ambil dokter dulu, terus abis itu mereka akhirnya jadi researcher, molecular researcher gitu loh. Tapi aku ngeliatnya kalau di sini jarang banget ya. Kebanyakan tuh semua spesialis, dan kalau misalnya spesialis, misalnya ngambil PhD kayak Mas Kamil gitu. Nanti pulang-pulang ya lanjutin spesialisnya lagi. Jadi molekulernya yang dia udah belajarin itu udah di udah bye-bye berhenti. gitu, udah berhenti gitu. Jadi itu masalah pas dia PhD aja gitu. Nah itu juga sebenarnya sangat amat disayangkan, karena kalau misalnya kita mau maju, kalau kita mau belajar lagi lebih dalam tentang penyakit-penyakit yang ada, itu kan basicnya balik lagi ke molekuler gitu. Jadi kalau dari sisi aku sih ngeliatnya kayak gitu. Tapi Iya. juga Saya bilang sama si Kamil, udah sekarang pisau dibuang semua. pisau dapur included. Lagi mempertimbangkan itu sih. Itu berat sih, itu berat ya. Itu kalau jadi pertimbangan, itu masih ragu. Aduh. Umur kita tuh cuma berapa tahun, bayangin. Iya sih, harus fokus ya, bener. Dibandingkan peradaban manusia dan ilmu. Public health. Oke. Firsa, Mas Firsa, mandangnya gimana nih? Kalau dari awam, sebelum ada diskursus pandemi sama exposing dari sistem kesehatan yang rada ruwet ini, Mas Firsa mandangnya dokter ini dari awal udah kaya aja ya? Gimana nih, Mas? Atau gimana? Udah sukses dari awal gitu? Nggak ada masalah. Ini ada dua pendapat ya. Yang pertama pertanyaan Kamil tadi, kalau mau jadi dokter, persepsi masyarakat awam kan nomor 1 susah, nomor 2 mahal, nomor 3 adalah kaya. Jadi dokter itu udah selevel kayak jadi tentara sama polisi. Sorry ya, persepsi awam gitu ya. Ya. Walaupun saya tahu lebih mulia dokter lah pasti. Nah, terus. Oke. Nah, semakin di sini kan beberapa artikel saya juga ada yang di kedokteran, ya memang jadi kayak apa ya, selayaknya anak kuliah yang di non kedokteran juga semacam ada template tak tertulis kalau mau jadi sukses itu ya harus di universitas negeri, kerja di BUMN atau PNS, kalau enggak ya yang enggak sukses. Nah, selain sini semakin dengar cerita ya bahwa template yang di kedokteran adalah jadi spesialis. Padahal kalau saya awam ya, kalau saya nonton serial kedokteran di luar negeri kayaknya nggak gitu deh. Atau ini dari awam ya itu. Nah, terus opening yang kedua adalah tentang pandemi ini, tentang kedokteran ini. Ternyata yang mengagetkan adalah nggak semua dokter itu mikirnya jejak gitu loh. Jadi kayak Mas Pandu sering bilang, sama Pak Kamil bilang, ya itu cuma gelar. Jadi banyak dokter sekarang yang saya kritisi dari awal ya, banyak yang tiarap, banyak yang nggak punya beban moral edukasi, dia nggak memperjuangkan suara rakyat, mencontohkan perilakunya, lalu juga para dokter-dokter ini ya akhirnya nyaman dengan kehidupan pribadinya. Jadi tujuan dia bekerja, belajar adalah untuk menyejahterakan keluarganya, sudah titik, udah puas. Padahal ini saya ingat banget quote-nya Mas Rio, padahal kita dapat gelar itu ya pembuktiannya adalah setelah itu, setelah kuliah kita bisa mengaplikasikan itu ke masyarakat. Nah itu yang saya belum lihat. Nah ujungnya adalah misalkan ada banyak seperti Mas Rio, Mas Kamil sama Mbak Monica ini, itu aku yakin perangai ilmiah masyarakat juga akan naik. Nggak yang nggak yang seluas ini spektrum. Gitu, ya. Iya, gapnya ini. Dokter-dokter sekarang ini juga nggak mau ambil alih tanggung jawab. Ini juga tanggung jawab edukasiku. Alih-alih mereka malah membiarkan, misalkan ada dokter seleb yang Mas Pandu bilang ini multi personality. Yang cuma keluar saja, sehingga sekarang sering muncul banyak dokter selebritas lah. Padahal yang dibutuhkan di masyarakat adalah edukator, fungsinya sebagai edukator atau menyuarakan hal yang benar. Saya sih sangat membayangkan ini juga jadi titik balik, nanti akan banyak lagi anak-anak muda seperti Mas Rio, Mas Kamil, Mbak Tiara sama Mbak Monica
dalam hal sisi medis sama saintis ya. Yang saya perhatikan lebih luas lagi, kalau diperhatikan lagi, yang berjuang itu malah non medis sama saintis loh, relawan. Ada orang data saintis kayak Mas Ainun Najib, Mbak Irma itu siapa sih gitu? Atau bahkan kayak Najwa Shihab. Jadi menurut saya yang lebih memperhatikan lagi adalah orang-orang medis sama saintis di Indonesia malah kayaknya nggak peduli, mungkin takut kali ya karirnya hancur atau semacam apa. Jadi saya salut terhadap orang-orang yang di forum ini, kecuali saya bukan medis saintis, yang berani menyuarakan. Mungkin orang gila kali ya, Mas Rio ya kita. Gimana Mas? Semua orang itu penting. Ya kan? Kalau berperan memberikan kontribusi apapun kecilnya. Iya, sebenarnya kan? Bisa ya. Jadi jangan menganggap dokter hebat karena menyelamatkan manusia, jiwa manusia. Kalau saya itu nggak hebat. Saya nggak menyelamatkan manusia. Banyak manusia kalau saya tangani sekarang mati banyak. Ya, karena saya nggak punya kompetensi apapun. Tapi kalau Mas Rio selama 6 bulan ini memutuskan untuk diam, saya yakin lebih banyak lagi ya kayaknya. Lebih kacau lagi itu si Mr. T sama Mr. Superman LBP itu. Enggak lah. Ini banget sih. Saya udah mendorong ini kok Superman bergerak. Oke. Aku bisa ngambil ini ya, benang merah dikit. Jadi sistem kesehatan, problematikanya itu yang kalau cacat terus gini yang rugi ya turun lagi ke masyarakat ya Mas Pandu ya. Jadi nggak cuma dokter-dokter aja ya. Fungsi dari profesi ini nggak nyampe gitu. Karena ada masalah sendiri. Nah, sistem. Jadi kan ini kan manusia, ya kan manusia atau alam semesta inilah. Jadi sistem untuk perbaikan kesejahteraan lah. Ya kan, nah itu nanti ada sistem pelayanan kesehatan, sistem negara, ya kan. Berarti pelayanan kesehatan itu kan sistem kesehatan yang baik adalah kesehatan yang memperhatikan semuanya kan. Nanti ada sistem pendidikan kedokteran, ada sistem pelayanan rumah sakit, ada sistem pelayanan sebagai subsistem dari semua ini. Kalau kita bisa merangkai itu menjadi suatu kesatuan yang harmonis, itu seperti dalam tubuh kita. Tubuh kita kan multiple system. Ada sistem peredaran darah, ada sistem endokrin, ya kan? Ada yang mengatur fungsi itu, kita butuh umpan balik, butuh feedback, ya kan? Dan sebagainya. Kalau kita memberikan reaksi berlebihan, terjadi superinflamasi yang merugikan kita sendiri, ya kan? Jadi saya belajar sebagai waktu belajar kedokteran itu, yang saya pakai kerangka berpikir, manusia itu multisistem dari bagian semua sistem. Jadi kita ini, saya, atau Mas Kamil, atau Mas Firza, atau Mbak Muti, atau Mbak Monik, itu part of the system. Jadi harus memberikan kontribusi ke sistem. Kalau enggak, akan dari sistem yang berantakan ini. Kesalahan sistematik yang berulang ya. Yes. Makanya kan, saya dari Maret itu ngomong, pandemi ini harus diatasi dengan pendekatan sistem. Bukan tambal sulam. Bukan tambal sulam. Iya. Ternyata tambal sulam itu bahasa Inggris ya. Gali lubang tutup lubang. Itu orang Bairang. Muti mungkin yang biasa di luar negeri. Tambal sulam. DIY, enggak juga ya apa ya? DIY. Itu diksinya terlalu positif. Saya pernah diwawancara itu mengalami kesulitan oleh jurnalis asing gitu kan, tentang mau cerita tambal sulam tuh kata yang bagus gitu. Iya. Harus explain panjang sekali untuk menjelaskan konsep bagaimana mengatasi pandemi ini tambal sulam. Oke. Aku anggap ini adalah pesan ininya Mas Pandu. Abis itu Monik gimana? Ada mau dicurhatin lagi nggak sih? Ada yang tadi belum terungkap atau ada pesan-pesan nggak buat teman-teman penyimak, publik sama teman-teman internship? Sebelumnya terima kasih kesempatannya dari Pandemi Talks untuk curhat, untuk curhat di sini sedikit ngasih gambaran yang saya alami yang mungkin kejadiannya bisa beda dengan ISHIP angkatan yang sekarang yang mungkin lebih dari waktu zaman saya internship gitu.
semoga kalaupun nantinya memang diterjunkan, hak dan kewajibannya jelas. Regulasinya jelas. Terus ketika memang ada sesuatu yang nggak sesuai gitu, kayak misalnya ya katakanlah APD yang nggak sesuai atau gimana, kita berhak buat bersuara gitu. Nggak cuman bungkam, nggak cuman iya aja siap turun malah mencelakakan diri sendiri, nggak seperti itu. Jadi ya semoga apa yang menjadi hak kita sudah sesuai dengan kewajiban yang kita jalankan juga. Gitu sih Mas kalau menurutku. Masuk. Muti sama Mirsa. Mbak Monik, semua ada ikatan alumni INSIP nggak? Saya belum ada. Mungkin harus dibuat ya, Mas ya? Iya, dan berceritalah pengalaman INSIP dalam pandemi. Cerita dengan bahasa sederhana apa, dengan bahasa sendiri gitu ya. Menjadi suatu cerita yang penting. Karena tempat cerita kita bisa memperbaiki. Saran gue buat akun Instagram deh. Iya, serius. Jadi kayak cerita ISIP pandemi. Cerita aja ya. Overheard ISIP pandemi. Asik. Boleh nih. Jangan ngeremehin sosial media ya. Oh iya, benar. Ide bagus. Bisa saya inisiasi. Ya, overheard ISIP. Contohnya ya. Mutiara atau Mas Pandu ada tambahan? Sudah. Mutiara. Aku udah. Oke, terima kasih banget ya semuanya. Mas Pandu, jangan bosen ya diundang terus. Nggak bosen. Saya pengen diundang tiap minggu dong. Oke, nanti kita dapatkan ya. Asik. Iya. Malah kita takut ganggu media-media yang lain diundang. Mas Pandu sibuk. Kalau hari Minggu itu I devoted my life for my life. Oke. Berarti pandemi itu termasuk live-nya Mas Basrio. Oke. Semoga pandemi ini cepat beres lah di Indonesia. Karena saya semua udah umurnya kayak Monik semua, jadi nggak ada yang saya pikirin. Asik. Oke. Kira-kira udah. Terima kasih buat semuanya. Aku stop recordingnya. Bye semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Mas, Mbak.